Oke, selamat malam. Ini malam minggu, kurang kerjaan ya. Jadi ketemu Pak Titus yang dititipi sebuah apa ini namanya? Piagam. Memoir. Ya ini tadi. Jadi sambil membawa pulang ini, daripada hanya dapat sebuah benda, kita juga akan ngobrolin sesuatu tentang kebudayaan. Ya. Jadi besok itu mau bikin perform ya, jaringan kebudayaan Madiun. Ya, jaringan kebudayaan Madiun mau perform di Godfather Cafe di Madiun, Manisrejo. Itu nanti mempersembahkan misteri Telaga Biru Maya. Telaga Biru. Kenapa harus misteri? Itu ada sesuatunya. Sebetulnya itu adalah sebuah terinspirasi oleh cerpennya Mas Viles waktu itu tentang judulnya Bidadari Surgaku kalau nggak salah ya itu. Tapi ceritanya berbeda. Kemudian saya izin Mas Viles, saya pakai ini aja bidadari. Awalnya kan saya pengen nulis bidadari. Wah, kalau bidadari nanti pemerannya harus lebih dari satu gitu. Sementara ya kita kekurangan pemeran wanita yang bisa untuk menari itu. Dan kemudian saya terinspirasi juga oleh lagu lama Telaga Biru Maya. Nah, makanya itu sebenarnya gini Pak, mic-nya di bawah aja, gitu, biar lebih keras. Jadi kan di sini malam minggu lagi rame, banyak pertunjukan di sekitar. Oke. Jadi lagu lawas itu juga menginspirasi saya, dan juga cerita lama tentang Joko Tarub dan bidadari itu di telaga. Nah, makanya saya pakai nama Telaga Biru Maya berdasarkan lagu lawas itu tadi. Tapi jujur, ketika Mas Viles memakai judulnya misteri Telaga Biru Maya itu, waduh, ini sesuatu banget dibandingkan ketika saya punya inspirasi dengan judul Pangeran dan Bidadari. Itu kayaknya kok biasa gitu. Mudah-mudahan apa Pak yang pengen diangkat? Kan ya walaupun saya besok ikut main ikut berperan. Yang ingin disampaikan Pak Titus tentang melalui media pertunjukan itu untuk apakah ada hal yang aktual gitu? Bagi saya sebetulnya enggak ada hal yang aktual, karena itu memang dari inspirasi dari cerita lama, tapi yang tetap aktual. Jadi intinya bahwa kesetiaan yang diinginkan dan upaya yang meskipun terkadang-kadang dengan upaya yang begitu menggebu-gebu kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tapi disitulah upaya itu yang harus kita nanti digambarkan oleh sang pangeran ketika dia mengejar sang bidadari yang terbang melalui pelangi, melewati tangga pelangi menuju bulan purnama dan sebagainya seperti itu. Itu hanya sebuah simbol metafor. Oke. Sebuah kisah tradisional kemudian dikaitkan dengan isu saat ini. Oke. Dengar-dengar besok itu ada kaitan sama UMKM gitu ya? Iya betul, UMKM juga mau melaunching produk anggotanya itu dari Mengkudu kalau nggak salah. Ya itu tadi, itu kan salah satu bentuk upaya UMKM untuk mewujudkan sesuatu yang ingin diraih. Nah, mudah-mudahan sih produknya UMKM tidak seperti pangeran yang mengejar, tapi nggak apa-apa kok, tetap mengejar dan mengejar itu. Oh gitu. Jadi di situ ya perjuangan hidup. Ya, betul. Temanya. Nah, padahal kesenian kebudayaan di Madiun ini juga masih berjuang sebenarnya. Iya betul. Tetap siapapun apapun perjuangan itu tetap selama kita hidup kita harus berjuang. Kalau dibandingkan dengan kota-kota lain yang lebih established, ya bisa katakan lebih mapan dalam arti apresiasi mungkin lebih baik ya. Iya. Tapi kalau di Madiun ini
masih seni tertentu yang istilahnya mendapatkan apresiasi. Maksudnya beberapa kesenian tuh masih masyarakat masih belum terdidik untuk terbiasa apa sih ini kesenian apa sih? Salah sebutlah teater itu masih di kampus, di sekolah itu pun eskul. Kalau di masyarakat mungkin kalau ludruk dulu ya masih sering, tapi sekarang kayaknya udah mulai nggak ada ya, mulai punah. Iya. Kalaupun wayang itu andekan nggak ada yang duwe gawe sing masih peduli dengan kesenian itu, mungkin juga nggak ada yang mengadakan tanggapan wayang ya. Bahkan saya menilai perform kita besok itu bisa jadi susah untuk dinikmati, atau tapi saya justru malah menjadi sesuatu yang memicu saya. Seandainya besok itu setelah perform ada diskusi, nah di situ bisa dikemukakan. Kalau ide saya seperti ini bisa saja menurut Mas Viles, wah itu ide itu enggak cocok gitu, atau mungkin bagi penonton yang lain juga ada sesuatu yang baru yang bisa kita kembangkan lebih lagi. Itu kalau mengenai yang kesenian di Madiun sebetulnya sudah cukup banyak, tapi kadang-kadang personilnya yang kurang solid. Madiun sepertinya seperti itu, Mas. Jadi masing-masing jalan sendiri-sendiri, mengemukakan egonya masing-masing. Kalau saya Mas Viles pentas begini, yang lain alah cuma gitu aja, sok-sokan nyari panggung dan sebagainya. Kadang-kadang Kalimat yang familiar gitu ya. Oke, nyari panggung. Bisa dimaknai positif dan sebaliknya ya. Iya, betul. Kenapa ya Pak gitu ya? Maksudnya ketika para orang-orang yang suka punya passion berkesenian itu ya mestinya apa ya, memang pikirannya beda-beda sih. Nggak usah bahas itu ya. Ya gini, kalau saya melihatnya dari sisi positif saja, itu dipakai sebagai pemicu gitu aja. Bisa Itu tadi katakan kan mencari panggung ada sisi positifnya tadi gitu aja. tapi saya lebih melihat juga tentang kesamaan frekuensi sih. Jadi orang itu akan dipertemukan dengan yang sefrekuensi gitu. Walaupun mungkin berbeda ide gagasan, kadang bergesekan, tapi kalau frekuensinya sama dalam hal itu tetap akan butuh teman untuk berkarya kan, nggak mungkin sendiri kan. Jadi akan terjadi sinergi gitu. Tetap akan terjadi sinergi sekalipun gesekan pemikiran. Beda lagi kalau frekuensinya udah beda, itu hal sedikit aja bisa jadi masalah gitu, jadi panjang gitu loh. Jadi aneh-aneh pokoknya masalahnya. Jadi ya maka nggak apa-apa. Siapapun itu kalau berkesenian memang akan menemukan orang yang sefrekuensi dan yang berbeda frekuensi. Ya itu wajar aja sih. Misteri kayak gitu itu. Kayak orang jatuh cinta itu loh Pak. Betul. Kadang tuh kenapa kita jadi suka sama seorang kan kita nggak tahu ya. Iya. Tapi ya kita jalani seperti itu. Ya kita jalani. Kenapa saya kok sampai sekarang masih berkesenian sama Pak Tito juga nggak tahu. Kita kan juga nggak ada kontrak, nggak ada apa ya. Ya jelalah ada momennya untuk bikin sesuatu, ada momennya untuk apalah yang bisa diisi ya. Ya itu. Dan bahannya itu kadang entah dari cerpen jadi naskah drama, jadi dari apapun, dari puisi jadi ya tadi yang disampaikan Mas Viles bahwa satu frekuensi itu tadi. Dan kalau ngomong frekuensi itu kan juga nggak terkait umur ya. Jadi yang tua, yang muda itu sebenarnya kalau dalam kesenian tuh nggak pengaruh. Selama masih ada keinginan untuk berkarya, tua itu bukan alasan sih. Gitu. Tapi terkadang-kadang saya merasa gini loh Mas Viles. Loh, kenapa saya ini
kan kok kayaknya nggak tahu diri gitu loh. Banyak yang udah kok. Gitu. Ya kalau saya sih kebetulan saja ya mau dan saya merasa enjoy, ya sudah dengan teman-teman gitu saya jalankan saja. Sebaliknya juga ada yang muda tapi nggak bergerak juga banyak, Pak. Jadi Iya. saya pikir bukan alasan itu ya. Jadi ya karena kemauan aja. Iya, betul. Seperti halnya Pak Titus ini ada kemauan. Meskipun usianya sudah udah senja ya, bukan menuju Iya, lagi, iya. udah senja. Tapi dengan adanya Pak Titus ini kan, kalau nggak ada Pak Titus lah, saya pun nggak terhubung dengan ini Pak Jaya Suprana ini kan, yang akhirnya mengapresiasi teman-teman juga dapat penghargaan seperti ini atas ya semacam dedikasi ya terhadap kebudayaan dan kesenian. Ini hal yang memang apa ya, jalannya itu misteri Pak. Kita itu sering kali juga merencanakan sesuatu tapi nggak jadi. Nggak jadi, ya betul. Atau yang mengalir aja tahu-tahu menjadi sesuatu yang iya, wah betul. gitu ya gitu. Kita ya memang hidup ini nggak seperti, kalau saya bilang kan saya juga seorang guru ya, nggak seperti apa yang diajarkan di sekolah-sekolah. Iya, di sekolah teori, Iya, tapi prakteknya sangat-sangat berbeda dengan yang kita. itulah keajaiban kehidupan. Iya, betul. Jadi sekolah itu memang nggak bisa bikin menjanjikan kita sukses enggak, tapi hanya memperlebar kemungkinan kesuksesan. Iya. Ibaratnya dari sekolah kan saya bisa baca, dan bisa baca itu salah satunya bisa bikin saya nulis karya, cerpen, puisi segala macamnya itu. Tapi juga banyak orang yang bisa nulis bagus tapi nggak produktif ya. Jadi sekolah itu tempat latihan, tapi kehidupannya sebenarnya ya antah berantah ini yang kita mesti ngapain, kita mesti berkolaborasi, bersinergi dengan siapa, itu penting. Kalau yang kita temui itu hanya ya maaf orang-orang yang mungkin yang dibicarakan kok jauh dari produktivitas, apalagi harus sampai membicarakan hal buruk misalnya ya. Oh karya itu jelek, karya ini wah gak bermutu, yang bagus karyaku tapi nyatanya kurang produktif ya. Itu kan malah membuang waktu gitu kayaknya. Jujur, ketika saya ketemu dengan teman-teman di Jaringan Kebudayaan Madiun, saya merasakan sesuatu yang berbeda dari awalnya. Saya dulu hanya sebagai seorang karyawan yang tidak mengenal seni, yang tidak mengenal sastra, tidak mengenal ini. Tapi begitu tadi frekuensi saya nyambung dengan Mas Wiles, Mbak Dian, Pak Nugroho, Pak Aris, dan teman-teman lainnya, itu menjadi sesuatu dan akhirnya kita bisa membuat sesuatu itu tadi Mas Wiles. Ya, iya, ya. Dipertemukan. Iya. Oke. Kalau bahkan kemarin ketika saya mengatakan terjerumus atau dijerumuskan Pak Jaya, oh itu bukan terjerumus ataupun dijerumuskan atau menjerumuskan, itu memang panggilan itu. Jadi, seperti itu yang kalau tadi dipahami sebagai sebuah misteri hidup tadi. Pak Jaya dengan pengalaman beliau dalam berkebudayaan, berkesenian ya tentu ya memilih sebuah kata yang tepat ya, saya rasa sebuah panggilan, karena tidak semua orang terdapat. Iya, itu kita memikirkan sesuatu, kita ada kerentak berbuat. Kalau dipikir dengan logika apa ya, orang normal ngapain sih gitu ya, ngapain sih, kayak ngapain nggak tidur aja, maksudnya yang yes nggak usah sih aneh-aneh sih, capek-capek lah ya gitu. Pikirnya kurang begitu. Tapi membuat kita tergerak untuk melakukan sesuatu yang mungkin dilihat orang itu melelahkan, tapi kita yang menjalaninya itu menyenangkan. Ya betul. Itu ya panggilan tadi. Ya, betul. Ya, panggilan. Kan kita seneng gitu ya. Jadi kita nggak kerasa semacam sel-sel otak kita itu kayak
fitness itu dikuatkan gitu ya. Dikuatkan, ya. Ya. Berkembang. Berkembang jadi muscle-nya lebih kuat lagi gitu ya. Kalau nggak kepake katanya ini katanya otak yang paling mahal itu otaknya orang Indonesia katanya. Kenapa jarang kepake? Jadi iya kalau jarang kepake kan bahasa kasarnya jadi bodoh gitu ya. Ya, tapi sebetulnya begini, karena baik sel otak maupun sel tubuh itu kan ada masanya dia rusak. Nah, ketika dia dipakai, kerusakan itu bisa diregenerasi seperti itu. Jadi ya kalau mahal ya nggak mahal, malah jadi murah. Ya itu cuma anekdot ya. Ya, anekdotnya. Iya. Jadi khususnya ya ini penyemangat aja. Ya. Kalau memang semacam itu yang dialami Pak Titus tadi ya nggak apa-apa Pak. Ya. Itu sebuah proses. Ya, betul. Ibaratnya orang datang dan pergi, jangan sudah mengajak, tapi responnya mungkin kurang welcome. Ya. Itu suatu saat nanti kalau yang menggerakkan yang maha kuasa itu nggak usah dipanggil, tahu-tahu tanya Pak Titus kapan ada acara gitu. Kadang mudah-mudahan seperti itu. iya, hal seperti itu memang panggilan bener, nggak bisa. Jadi itu hanya Tuhan yang tahu sih kayaknya. Jadi, iya. Menarik. Hidup ini memang ajaib, Pak. Iya. Teman-teman yang lain di luar kota, di kota yang lain, tentu juga banyak yang mengalami hal demikian. Jadi ya bukan hanya kita ya. Ya pada umumnya seperti itu. Tapi ya saya pikir ketika saya ngobrol-ngobrol di WA grupnya Vira Nagari Nusantara itu sempat saya lontarkan, bisa jadi nanti jaringan kebudayaan Madiun menjadi embrio untuk lahirnya sebuah jaringan kebudayaan Indonesia, dan itu disambut dengan baik oleh teman-teman di situ. Saya itu sempat mengkritisi secara internal saya sendiri gitu. Ngapain sih harus ada jaringan kebudayaan Madiun gitu. Tak pikir-pikir tuh, oh ternyata ada bagusnya. Dalam arti gini, kalau kita ngomongin soal Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian, itu berarti kan lembaga yang kaitannya dengan apa ya? Formalnya yang mungkin kaitan sama anggaran pemerintah. Iya. Memang sih, ketika kita masuk dalam lingkaran itu, mungkin secara pendanaan akan terakomodir. Tapi ada juga orang-orang yang ingin berkesenian itu secara independen, tanpa terkungkung oleh aturan, birokrasi. Betul. Pokoknya ini cuma ini berkesenian aja lah gitu. Jadi ternyata penting juga adanya JKM ya, jaringan itu ya siapa aja bisa berjejaring gitu. Yang ingin berkesenian, berkomunitas, tapi tanpa dewan itu kan sesuatu yang ya kita pilihan kata dewan itu pasti yang begitu terstruktur, yang organisasinya ada. Nah, itu sebuah pilihan. Ada kemungkinan juga, misal kalau teman-teman di kota lain ada jaringan kebudayaan juga, tapi juga masuk dewan kesenian, ya nggak masalah. Tapi di mana tempat dua lingkaran ini karakternya sangat berbeda sekali. Ya, satunya penuh dengan aturan, satunya penuh dengan kebebasan berekspresi berkesenian. Di situ ya. Di situ yang jadi opsi yang menarik juga gitu. Bukan sebuah sesuatu yang harus jadi saingan ya. Bukan saingan, tapi memang memperluas kemungkinan ruang-ruang untuk berkarya, lebih terbuka. Kalau ingin yang ada budget anggaran yang sebenarnya silahkan. Iya, itu gabung di Dewan Kesenian gitu, Dewan Kebudayaan.
Ada beberapa kota yang masih namanya kan yang terbaru kebudayaan ini, Dewan Kebudayaan. Tapi ada juga yang masih pakai nama lama Dewan Kesenian. Ya itu memang peralihan yang ya tergantung mereka ya mau pindah menama yang baru atau tetap dengan kesenian. Terus adanya JKM Jaringan Kebudayaan ini jadi opsi alternatif buat mungkin menginspirasi teman-teman juga yang dari kota lain untuk berjejaring mempertemukan orang-orang yang suka satu frekuensi tadi. Ngomongin soal budaya, ngomongin soal kesenian untuk berkarya. Ya, menarik. Jadi dulu saya sempat ngapain gitu, tapi ternyata penting juga ada istilahnya kalau dibilang oposisi, tapi bukan mau dia posisi apanya? Mau nggak ada anggaran banyak, nggak ada apa. Jadi kesannya oposisi kan berarti melawan kekuasaan. Tapi kalau dalam kebudayaan itu kan nggak ada kekuasaan yang absolut seperti pemerintahan kan. Nggak perlu ada yang sisi mengkritik, tapi justru menangkap fenomena masyarakat kemudian diangkat menjadi sebuah karya seni dengan disuarakan secara kesenian itu menjadi hal yang membangun peradaban gitu ya, mendidik masyarakat sebenarnya. Karena kritik itu enggak sarkas, dalam arti sarkas itu yang kasar, yang merusak gitu ya. Jadi disampaikan secara halus tapi mengena. Nah, itu penting banget. Ciri masyarakat yang berperadaban kan dilihat dari kebudayaan ya. Bisa dikaji, bisa ya apalagi sekarang zaman digital itu literaturnya nggak hanya tulisan ya, tapi rekam jejak, terus media yang digunakan pun juga beragam, mulai audio, video. Nah, kalau masyarakat, ya maaf ya, nggak cuman hoya tapi juga memberikan ruang konsen, meluangkan waktu ning dia nonton teater, ning dia nonton pertunjukan sing bukan hanya bersenang-senang tapi pengen asupan intelektual lah, dan tanda kutip intelektual dari sisi kesenian, dan itu menjadi kebutuhan. Itu hal yang sangat gizi otak. Iya, gizi otak itu bagus banget itu. Ya andaikan ya suatu saat nanti salah satunya Madiun mungkin akan ada kesadaran seperti itu masyarakatnya. Kita sama-sama menciptakan itu nanti. Ya, memang harus dimulai dari kita sendiri, Pak. Kalau kita hanya pengen tok ya nggak jadi. Satu sisi ya kita harus oponeh gitu. Kalau kita puas dengan apa yang sudah kita lakukan ya kata Khairil Anwar itu sekali berarti sudah itu mati. Ya. Aku dulu bikin gini loh gitu. Itu cirinya orang tua ya. Pokoknya kalau setiap kali ngobrol tuh yang dibahas tuh dulu. Tapi kalau Pak Titus ini walaupun secara face tua, tapi saya mikir pemikirannya sangat mudah sekali karena Pak Titus kalau ngobrol sama Pak Titus nggak pernah ngomong saya dulu berkarya, jarang sekali saya dengar kayak gitu. Kalau ada orang diajak terus saya nggak layak, saya nggak pas kayaknya, kayak nggak pede. Terus kemudian saya dulu pernah loh mas, wis kayak gitu tuh saya semales pokoknya merendah, tapi yang dibahas tuh saya dulu, aduh wis ini wayangan nih berarti. Nek arep wayangan kata saya mending di rumah lihat Kiseno ya dari YouTube wis ngono ae. Dijak wangel-wangel gitu. Tapi ya tidak bisa dipungkiri bahwa usia itu tetap berpengaruh. Jadi langkah saya dengan langkah Mas Riles akan sangat berbeda karena ya faktor usia tadi. Gitu. Ngomong soal langkah ya. Langkah itu kan berarti cepat lambat. Itu dia. Setelah saya semakin menua secara umur loh tapi secara
pemikiran semoga semakin fresh. Ya, ya, ya. Langkah itu kadang-kadang yang cepat itu kita pikir itu baik, ternyata bisa jadi itu sebuah ketergesa-gesaan, dan ketergesa-gesaan itu identik dengan daerah kepleset ya kejelungup, Pak. Nah, itu dia. Ya, sehingga cepat tuh belum tentu sampai. Padahal yang terpenting itu sampai. Kalau menurut saya, jadi, akhirnya saya sekarang ya hidup ini kayak jalani hidup ya, sederhana saja seperti biasanya. Apa yang terpikirkan saat ini yang dilakoni gitu. Iya, iya. Pengen nulis cerpen ya yang ditulis cerpen ini, pengen nulis puisi ya yang ditulis puisi ini. Ada momentum ruang kesenian ya yang ayo aja selama nggak benturan sama tugas misalnya kerjaan misalnya. Ya seperti itu aja. Itu yang saya pelajari dari jenengan. Jujur. Nah, saya juga gitu. Jadi kalau dulu saya nulis, saya paksakan menulis, saya tulis tulisan tangan ya. Nah, gitu. Nggak pernah jadi gitu. Jadi, ya ketika saya kenal dengan jenengan, lo kok gini ya, kok gini ya, oh ya sudah. Akhirnya itu menginspirasi saya. Ya. Kalau ngomong capek Pak ya, Iya. sekarang siapa sih hidup sih nggak capek Pak? Betul. Orang tidur di rumah aja capek Pak. Iya pernah Pak Aji Prajoko tanya ke saya gitu. Pak itu kalau ngisi di RRI bikin naskah itu tiap berapa seminggu sekali saya siapkan itu. Wah, apa nggak capek ya? Capek sih Pak, tapi ya nggak tahu ya. Saya menikmati jadi mungkin rasa capek saya terbayar. Saya beruntung bahwa kemudian ini saya sudah tidak tiap minggu lagi mulai bulan depan. Minggu pertama Mas Viles, minggu kedua saya, minggu ketiga Mbak Dian, minggu keempat siapapun juga. Nah itu ya. Tapi saya masih tetap berupaya untuk menulis gitu aja. Tetap. Ya. Frekuensinya masih tetap saya jaga seperti kemarin. Iya, menarik Pak itu Pak. Jadi lelah itu hilang ketika kita menikmati. Betul. Iya. Hanya orang yang merasa apakah yang membuat waktu ini lama itu kan berarti orang itu nggak menikmati dengan apa yang dia jalani saat itu. Jadi mau ngapain dengan umur yang masih ada ini, kalau kita nggak berusaha menerima yang saat ini gitu. Saya di sini ini menikmati ngobrol sama Pak Titus. Gitu. Kalau saya mikir enak turunin omah ya, saya nggak jenak jadi. Iya, betul. Tapi kalau di rumah bisa jadi saya mikir enak nyari temen nih, enak ngobrol sama Pak Titus, ngopi-ngopi santai. Jadi seringkali penyakit itu ya yang membuat kita itu jadi dimanapun nggak jenak. Yang ketika di rumah sih dipikir pengen main keluar, ketika main di luar ingat rumah pengen tidur. Nah hal gitu itu memang wah. Dan saya heran juga sih kalau ada orang kok kayak nggak menikmati gitu loh, kayak kasihan gitu ya. Pengennya opo jadi dia sendiri bingung dengan keinginannya gitu. Nggak menikmati dimanapun. Tidak menikmati hidup. Iya. Nah, beruntunglah ya orang-orang yang menemukan apa yang bisa dia nikmati. Salah satunya kalau orang seperti kita ini menikmati kesenian, menikmati kebudayaan, ya menikmati budaya itu. Ya, orang-orang lain mungkin punya passion masing-masing, ya itulah yang harus disyukuri. Ya, betul. Ya. Ya, semoga obrolan kita yang remeh ini kan bisa jadi perenungan gitu ya, buat yang mendengar, yang menyimak. Jangan-jangan kita aja yang selama ini kayak nggak bersyukur ya. Itu kalau kata syukur jadi terlalu klise. Tapi itu dalam sebenarnya. Ya, dan juga berat sih ya. Ya, kalau saya sih ya cara bersyukur kita seperti ini gitu aja. Iya. Betul Pak. Oke. Ya.
memang nyapo ya Arab ya. Sudah. Oke. Kayaknya ya. Mungkin itu aja konklusinya. Kita bisa sambung lain waktu kalau pengen yang lebih dalam, yang mungkin ke inti-inti filsafat gitu ya. Waduh. Perlu Ya. suasana yang tenang. Betul. Kita hanya ingin apa namanya, walaupun hiruk pikuk dengan suara musik dangdut nih. Ini tadi hanya belajar fokus aja sih sebenarnya, nggak ingin niat bikin konten, tapi bagaimana pengen ngobrol di dalam suasana yang berisik ya. Jadi nggak ada halangan untuk menyampaikan sesuatu bagaimanapun kondisinya. Itu aja sih pesannya. Mungkin ada sesuatu terakhir Iya, yang ingin disampaikan ya. kalau saya ya itu tadi yang digambarkan dalam misteri Telaga Biru Maya itu nanti terus berupaya dan berupaya itu aja. Berupaya apapun ya, bidang Anda, Iya, betul. jalan Anda, terus kemudian mungkin kesulitan apapun yang saat ini dialami, itu kuncinya kegagalan itu hanya orang yang berhenti berusaha. Iya, betul. Ya, selama belum berhenti ya Betul. masih ada peluang untuk bisa berhasil. Sip. Sampai jumpa lagi. Pak Titus, terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke.